bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, pernahkah kalian sakit? Pasti banyak yang pernah mengalami sakit, entah sakit ringan, entah sakit berat, pasti pernah mengalaminya. Dalam Injil kita bertemu dengan 10 orang yang sakit kusta. Sakit kusta sekarang ini mungkin bisa sembuh karena pada zaman itu sulit mencari kesembuhan untuk sakit kusta itu. Tangan entah jari-jarinya patah pelan-pelan, mengerikan sakit itu, sampai juga ada peraturan mengenai sakit itu. Seperti kalau kita juga menemukan peraturan mengenai COVID, ya waktu itu orang sakit kusta disingkirkan dari masyarakat, dijauhkan. Secara fisik saja sudah menderita sekali, apalagi secara sosial, kemasyarakatan, dan ibadat. Tidak boleh ikut ibadat karena kotor. Dijauhkan dari masyarakat karena menular. Diasingkan. Betapa besar penderitaan orang-orang kusta itu. Bahkan juga karena tidak boleh beribadat, bukankah itu sesuatu yang sangat memberikan beban penderitaan yang besar. Juga kalau tidak bisa bergaul, bertemu dengan masyarakat dan dijauhkan dari masyarakat, mereka tidak bisa mendekat dengan saudara ataupun keluarga-keluarganya, masyarakat. Di mana-mana dia harus memberi tanda bahwa dia ada di situ supaya orang menjauh. Pendeknya betapa besar penderitaan lahir dan batin orang-orang yang sakit kusta. 10 orang ketika Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, singgah di Samaria dan Galilea, dia ada orang berteriak, 10 orang kusta itu berteriak dari jauh, "Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami." Dan Yesus hanya mengatakan, "Pergilah kepada imam-imam," karena imam-imam itu yang menentukan, yang boleh menyatakan orang ini tahir atau bersih atau suci, sudah bersih,
sudah suci, tidak kotor lagi, boleh beribadat. Tapi betapa sulitnya mencari imam, karena imam pun jauh dari itu. Dalam perjalanan itu kemudian ada satu yang kembali kepada Yesus. Dia datang dan mengucapkan syukur terima kasih atas kesembuhannya itu. Dan orang itu adalah orang Samaria, orang yang disebut orang asing. Pergilah imanmu yang telah menyelamatkan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, baik Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi maupun di dalam bacaan yang pertama, Naaman yang disembuhkan dengan mandi di Sungai Yordan, dia bersyukur kepada Elisa. Dia mau mempersembahkan sesuatu kepada Elisa sebagai tanda syukur dan terima kasih. Tapi Elisa tidak mau menerimanya. Dan dari situ Naaman itu mengetahui, sekarang aku tidak lagi menyembah Allah-Allah lain kecuali Allah Israel. Demikian juga Paulus dalam penderitaan di penjara, dalam penjara yang terbelenggu, tidak bisa kemana-mana lagi. Dia menderita, tetapi dia sadar akan penderitaannya itu untuk keselamatan, untuk pewartaan sabda Tuhan, untuk keselamatan yang diwartakan melalui Yesus Kristus, yang diwartakan oleh Paulus. Dia telah wafat dan bangkit. Karena itu penderitaannya itu disandangnya, dia dengan rela menderita untuk keselamatan orang banyak. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita bersyukur diberi kesembuhan, diberi kehidupan dan diberi kesembuhan. Tapi kita juga bersyukur kalau kita mungkin mengalami aneka sakit penderitaan. Apakah dapat bersyukur dan menyatukan diri dengan Yesus sendiri yang menderita, supaya dengan demikian juga membawa keselamatan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi saudara-saudari yang lain. Marilah kita sejenak merenungkan sabda ini agar kita dapat bersyukur, berterima kasih seperti orang Samaria itu yang dengan rendah hati dianggap orang berdosa, kotor, tetapi dia yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Marilah kita hening, kita renungkan sabda Tuhan.